Ini adalah panorama Pantai Kukuk di Gunung Kidul. Di tempat ini saya bersama-sama dengan anak-anak PPA GTJ Kedung Mulyo usia SMP sampai SMA beretreat bersama beberapa hari. Hari pertama sudah usai dan malam itu kami mempersiapkan diri untuk sesi hari berikutnya. Kami menikmati keintiman, saya menikmati keheningan sambil bercakap-cakap dengan Tuhan sembari meminta arahan untuk besok. Seperti biasa yang kami lakukan, saya banyak berdiam diri menanti-nantikan dia. Lalu muncul suara lembut. Besok, anak-anak ajari mendengar suaraku. Nah, paginya, sesi pagi itu, saya memberikan pengantar kurang lebih 10 menit bahwa setiap orang percaya pasti mendengar suara Tuhan. Dan bagaimana mendengar suara Tuhan itu? Kami bahasakan sesederhana mungkin supaya anak-anak bisa memahami. Selepas itu kami bagi berdua-dua untuk praktek. Latihan demi latihan. Dan saya melihat wajah sukacita di antara mentor dan anak-anak. Karena itu pengalaman pertama bagi mereka. Bagaimana tiba-tiba Roh Kudus memberitahukan pergumulan-pergumulan doa pasangan ini. Bagaimana Roh Kudus menunjukkan kelemahan dan penyakit pasangan doanya lewat sensasi tubuh mereka. Bagaimana Roh Kudus menunjukkan beban psikologis lewat sensasi di dalam perasaannya. Dan banyak lagi latihan demi latihan kami lakukan sehingga sampai siang itu kami menikmati momen bersama Tuhan. Dan mereka pada kesimpulan bahwa mendengar suara Tuhan itu adalah pengalaman real yang bisa dialami banyak orang. Saya tertarik dengan pernyataan ini hanya karena saudara tidak dapat mendengar suara. Bukan berarti tidak ada suara. Pada tingkat gelombang suara itu rendah, suara itu tidak terdengar. Tetapi pada level tinggi, suara itu bisa merusak telinga. Jika suara melebihi 110 desibel, yaitu ukuran untuk gelombang suara, tekanan darah kita akan mulai berpengaruh. Pada tingkat 141 desibel kita menjadi mual. Naik ke 145 desibel penglihatan kita mulai kabur karena bola mata kita bergetar. Tapi pada angka 195 desibel, gendang telinga kita bisa pecah. Dan orang bisa mengalami kematian bila suara itu mencapai angka 202 desibel. Di antara spektrum suara rendah dan tinggi, ada level suara yang sangat lembut, yaitu bisikan, yang hanya memiliki kekuatan 15 desibel. Dan Tuhan memakai bisikan ini untuk berbicara kepada kita. Tuhan, ini kami yang lemah, letih, dan berbeban berat
Ketika seseorang berbicara dengan berbisik, saudara harus berada sedekat mungkin agar bisa mendengarnya. Bahkan saudara harus mendekatkan telinga ke mulut orang tersebut. Seperti itulah yang diinginkan Tuhan. Tujuan mendengar suara Bapa Surgawi tidak hanya mendengar suaranya belaka. Yang terutama adalah agar kita menikmati keintiman dengannya. Dia ingin berada sedekat mungkin dengan kita karena dia sangat mencintai kita. Oswald Chambers berkata, suara roh itu lembut, begitu lembutnya sehingga kecuali saudara hidup dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan, saudara tidak akan pernah mendengar suaranya. Miliki waktu khusus dan tempat favorit. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukummu yang adil. Untuk belajar mendengar suara Tuhan, setiap orang mesti memiliki waktu khusus dan tempat favorit. Itu bisa seperti yang dicontohkan Tuhan Yesus, di bukit, di tempat yang sunyi, kadang di taman Getsemani, kadang waktunya fajar hari, kadang tengah malam. Yesus menyendiri hanya dengan Bapanya di surga. Setiap kita harus belajar meneladaninya. Sediakan waktu khusus dan tempat yang khusus. Di waktu dan tempat khusus itu, saudara hanya berduaan dengan Bapa di surga, menikmati keintiman yang kian mendalam. Setiap hari kita berperang dengan suara-suara yang masuk ke telinga kita, entah itu suara kita sendiri maupun suara-suara yang dari luar. Itu belum ditambah dengan gemuruhnya pikiran yang melaju begitu kencang, sehingga suara lembut Tuhan itu tertindih oleh bisingnya suara-suara yang ada di sekitar kita. Hampir tiap hari saya mengambil waktu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Saya masuk ruang doa yang kami buat kedap suara, dan di situ kami hanya sendirian dengan Bapa di surga. Saya memutar instrumentalia yang sangat lembut. Saya ambil sikap yang sangat santai, dan sepanjang jam-jam itu
Kami hanya berdiam diri, hanya merenungkan tentang Tuhan, menghayati Tuhan dan menikmatinya. Saya tidak meminta apapun, tidak berdoa apapun, atau melakukan pujian atau penyembahan. Saya hanya berdiam diri di dalam alunan musik yang lembut, dan tanpa terasa saya semakin tenggelam dan tenggelam dan tenggelam bersama Tuhan.